Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah, sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik dari Syarah Ibnu Aqil, dan kita masih di pembahasan tentang maf'ul mutlak. Ya, berikutnya di bait yang ke 289 wa qad yanubu anhu ma alaihi dalla kajidda kullal jiddi wa frahil jazal, ya. Dan terkadang mengganti ya dari maf'ul mutlak itu yang menunjukkan kepadanya seperti jida kullal jiddi. Ini contohnya. Jadi masdar diganti oleh kata kulla. Wa frahil jazal, ya. Nah, ini masdarnya berupa lafadz lain ya yang semakna. Bagaimana yang akan dijelaskan? Qad yadubu anil masdari ma yadullu alaihi. Ya, terkadang mengganti dari masdar ya, apa yang menunjukkan kepadanya kakulin wa ba'din. Seperti kata kuli dan ba'di. Ya, kuli seluruhnya, ba'di sebagian. Mudhofa ini ilal masdar, ya, yang diidopatkan kepada masdar. Nah, contoh jida kullal jiddi, ya, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan. Ya, nah ini kula ini pengganti dari masdar, yaitu jida, ya, jidinya. Asalnya jida, jidan begitu. Jadi maf'ul mutlaknya asalnya kan masdarnya, ya, tetapi kemudian ditambah dengan kata kulla, maka kullanya ini menggantikan posisi maf'ul mutlaknya, posisi masdarnya. Ya, jadi kullanya yang menjadi maf'ul mutlaknya. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal maili. Ya, asalnya kan fala tamilu mailan. Ya. Nah, maka mailannya diganti dengan kulla, fala tamilu kullal maili. Ya, kullanya menjadi maf'ul mutlak. Sedangkan mailinya ya menjadi mudhof ilaih dari kulla. Ya, contoh lain yang diganti oleh kata ba'do, ya, ba'du. Wa darabtuhu ba'dad darbi. Ya, dan saya telah memukulnya. Ya, kalau hu di sini domirnya menjadi maf'ul bihnya, ba'dad darbi. Ya, asalnya wa darabtuhu darban, ya, darban maf'ul mutlak, tapi kemudian ditambah dengan ba'do, maka ba'donya menggantikan posisi dorbannya, ya, menjadi maf'ul mutlaknya, ya, sedangkan dorbinya menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi itu yang pertama diganti oleh kata kulla atau ba'do.
Berikutnya wakal masdaril muradifi lil masdaril fi'lil madhkuri. Dan seperti masdar yang muradif, sinonim bagi masdar fi'il yang disebutkan. Jadi dia maf'ul mutlaknya dengan masdar yang lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Nahu contoh qa'atu julusan. Ya. Asalnya qa'atu qu'udan begitu. Qu'udan masdar dari qa'atu, tetapi kemudian diganti dengan lafaz lain. Qa'atu julusan, maknanya sama. Saya duduk. Saya benar-benar duduk. Ya, contoh lain seperti dalam nazom ya wafrohil jazal. Ya, maka bergembiralah ya dengan kegembiraan. Atau dengan benar-benar gembira. Nah, ini lafadznya berbeda ya, tapi maknanya sama. Fal julus naibun mana bal qu'udi limuro dafatihi lahu. Ya, julus itu mengganti posisi qu'ud. Ya, asalnya qu'udan karena dia muradif ya, karena dia sinonim baginya. Wal jazal dan juga jazal naibun manabal faroh, mengganti posisi faroh li muradafatihi lahu karena ia merupakan sinonim baginya. Ya, kemudian wa kadzalika yanubu. Nah, yang berikutnya yang mengganti maf'ul mutlak, begitu juga mengganti posisi masdar ya, ismul isyarah, itu ismul isyarah. Nahu contoh darabtuhu dzalikad darba. Ya, saya memukulnya dengan pukulan yang itu. Nah, dzalika ini isim isyarah ya, mengganti posisi masdar yang menjadi maf'ul mutlak ya, maka dzalikanya yang menjadi maf'ul mutlaknya ya. Dzalika ismul isyarah mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun mutlak. Sedangkan dorbanya menjadi badal dari dzalika. Ya. Wa za'ama ba'duhum annahu idza naba ismul isyarah manabal masdar fala budda min wasfihi bil masdar kama mathalna. Ya, sebagian dari mereka ya para ahli nahu beranggapan bahwa apabila isim isyarah menggantikan posisi masdar maka harus disertai ya disebutkan masdarnya sebagaimana yang kami contohkan. Sebagian ulama nahu harus disebutkan masdarnya setelahnya seperti dalam contoh darabtuhu dzalika dorba. Nah, dorbanya disebutkan setelah dzalika. Ya wa fihi nazar ya, tapi kata Ibnu Aqil pendapat tersebut perlu ditinjau kembali ya. Begitu. Famin amthilati Sibawi, justru contoh yang dikemukakan oleh Imam Sibawi sebagai pakar ilmu nahu ya, ulama yang pertama kali menulis dalam bidang nahu, itu Alkitab Zonantu zalik. Ya, zonantu zaka. Bagaimana Pak? Ya, saya menganggap ya hal itu. Ya, jadi nah di sini tanpa disebutkan masdarnya, hanya disebutkan isim isyarahnya saja. Zonantu zaka, saya mengira dengan perkiraan itu. Ya, asalnya ay zonantu zaka zonna. Asalnya zaka zonna, tetapi tidak disebutkan masdarnya. Fadzaka isyaratun ila dhanni wa lam yusab bihi. Itu zaka adalah isyarat kepada zon dan dia tidak disebutkan. Jadi tidak menjadi syarat karena buktinya Sibawi memberikan contoh ya tanpa menyebutkan masdarnya. Jadi cukup isim isyarahnya yang mengganti dari masdarnya. Jadi tidak ada keharusan harus disebut lagi masdarnya.
Wa yanubu anil masdari aidon domiruhu. Ya, dan mengganti dari masdar ya juga domirnya. Nah sekarang domir juga bisa mengganti masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Ya, kalau tadi isim isyarah, sekarang domir. Nah contohnya darabtuhu Zaidan. Darabtuhu hu domir di sini adalah mengganti dari dorban. Jadi asalnya darabtu dorban. Ya, jadi darabtuhu hu-nya mengganti dorban. Jadi dia maf'ul mutlak domirnya itu. Sedangkan Zaidannya maf'ul bihnya. Ayat darabtu dorba gitu. Saya memukul dengan suatu pukulan atau benar-benar memukul kalau untuk taukid. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an ada ya la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. La u'adzibuhu. La u'adzibuhu itu la u'adzibul azaba. Ya, saya tidak menyiksa dengan siksaan yang seperti itu, dengan siksaan yang keras ahadan seorang pun minal alamin dari seluruh alam. Jadi hu di sini domir ya mutasil mabni ala domi fi mahalli nasbin maf'ulun mutlak. Ya, yanubu menambal masdar, ya, mengganti posisi masdarnya. Ya, berikutnya juga yang bisa menggantinya adalah wa'adaduhu. Bilangannya, bilangan bisa mengganti. Nahu darabtuhu isyrina dorbatan. Nah, ketika kita menyebutkan bilangannya, ya ada lafaz bilangannya, nah maka bilangannya itulah yang menggantikan masdar ya sebagai maf'ul mutlaknya. Darabtuhu isyrina dorbatan. Saya memukulnya. Nah, kalau hu di sini maf'ul bihnya. Ya, saya memukul dia ya dengan 20 pukulan. Nah, isyrina, kata isyrina ini adalah adad ya bilangan ya dia ini mulhak ya. Isrin ini mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Jadi mansub ya maf'ul mutlak. Mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u yali annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi bukan jamak mudzakkar salim asli ya karena tidak memenuhi syarat. Ya sebenarnya dalam pembahasan yang sudah kita bahas ya tentang jamak mudzakkar salim wa bihi isyruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna dan seterusnya. Wa minu qaulu ta'ala, dan diantaranya firman Allah Ta'ala fajliduhum samanina jaldatan. Ya, maka deraanlah mereka dengan 80 kali deraan. Ya, kata samanina ya ini adalah maf'ul mutlak ya, bilangan yang menjadi maf'ul mutlak mengganti dari jaldatan. Khususnya ini ketika menyebutkan maf'ul mutlak untuk makna li'adadihi ya, untuk menunjukkan jumlahnya, bilangannya. Wal alah ya, begitu juga alat. Isim alat alatnya, bukan isim alat. Alat yang disebutkan ini mengganti masdarnya. Contoh darabtuhu sauton. Saya memukulnya ya dengan cambuk. Ya, awal aslu dan asalnya darabtuhu darba sautin. Saya memukulnya dengan pukulan cambuk. Nah, kata dorbanya dihilangkan, sautonnya mengganti posisi dorba. Fahadful mudhaf, maka dibuangnya mudhaf wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Ya, dan ditegakkanlah mudhaf ilaih ya, dijadikan mudhaf ilaih itu sebagai pengganti dari mudhaf yang dihilangkan itu. Ya, jadi itu beberapa hal yang menjadi pengganti dari masdar ya sebagai maf'ul mutlak. Ya, berikutnya wa ma li taukidin tawahid abada wa sanni wajma' ghairahu wa afrida.
Ya, dan maf'ul mutlak yang digunakan untuk taukid, ya makna taukid, fawahid abada. Maka jadikanlah dia satu, maksudnya mufrad kan. Jadi kondisi maf'ul mutlak untuk taukid itu selalu mufrad. Wasani wajma' ghairahu ya wa afrida. Nah, sedangkan yang lainnya bisa dijadikan sebagai musanna, jama' atau mufrad. La yajuju tasniyatul masdari muakkidi li amilihi. Tidak boleh memusanakan masdar ya yang menjadi taukid bagi amilnya, bagi fiilnya, wala jam'uhu, dan juga tidak boleh menjamakannya, bal yajibu ifradu, tetapi wajib untuk dijadikan dalam kondisi mufrad. Fataqulu, maka kamu katakan darabtu darban. Jadi kalau untuk makna taukid karena tujuannya menguatkan, ya, jangan dimusanakan atau dijamakkan. Fadzalika li'annahu bimasabati takarruril fi'li. Hal itu karena dia dalam posisi mengulang fi'il tersebut. Karena yang namanya taukid itu mengulang, menguatkan. Darabtu darban. Wal fi'lu la yutanna wa la yujma. Sedangkan fi'il ya tidak dimusanakan dan dijamakkan. Fi'ilnya tetap cuma satu begitu ya. Wa amma ghairul muakkidi, ya adapun selain yang berfungsi sebagai taukid, ya wa huwal mubayyin lil adad, yaitu yang menjelaskan bilangannya, ya li adadihi, wa nau, dan juga li nau'ihi, ya. Fa dzakara al musannif, maka penulis itu Muhammad ibnu Malik menyebutkan anahu yajuzu ya, bahwa boleh tasniyatuhu wa jam'uhu, memusanakan dan menjamakkannya. Fa ammal mubayyinu lil adad, adapun yang menjelaskan bilangannya, fala khilafa fi jawazi tasniyatihi wa jam'ihi. Tidak ada perbedaan ya dari kalangan para ulama nahwu dalam membolehkan untuk memusanakan dan menjamakkannya. Nahu contoh darabtu darbatain ya, yang menunjukkan bilangan kan tentu bilangannya tidak hanya satu, bisa dua, tiga atau lebih. Ya, darabtu darbatain, saya memukul dua kali pukulan, wa darabatin, beberapa kali pukulan. Itu bisa ya. Wa ammal mubayyin lin nau, adapun yang menjelaskan macamnya, fal masyhur, yang masyhur, yang populer, annahu yajuju tasniyatuhu wa jam'u. Boleh memusanakan dan menjamakan idza ikhtalafat anwa'uhu, kalau macamnya berbeda-beda. Kan menjelaskan macam ya atau sifat dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau macamnya berbeda-beda ya bisa berarti disebutkan masdarnya secara musanna ataupun jamak. Nahu sirtu sayroi zaidin ya, al-hasana wal qabiha. Ya, saya berjalan dengan cara berjalannya Zaid yang bagus dan yang jelek. Jadi dengan berjalan dengan dua jalan, dua cara jalan. Sayroi ini musanna. Ya, masdarnya jadi musanna. Ya, jadi maf'ul mutlak mansub alamatun nasbi aliyah ya li annahu musanna wa huwa mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Al hasana ini menjadi badal dari Sairai. Wa zahiru kalami Sibawai annahu la yajuzu tatniyatu wa la jam'u qiyasan, ya, bal yuqtasaru fihi 'ala as-sama'i wa hadha ikhtiyar Syalaubin. Ya, zahir perkataan Sibawai bahwa tidak boleh memusanakan dan menjamakannya secara qiyas. Ya, bal yuqtasaru fihi 'ala as-sama'i, tetapi dia terbatas kepada apa yang didengar saja. Yang didengar dari orang Arab misalnya
yang disebutkan ya dalam perkataan mereka memusanakan masdar yang linauihi ya itu saja, tidak boleh diterapkan kepada kalimat lain. Nah itu menurut zahir dari perkataan Sibawayh. Tapi yang masyhur kata Ibnu Aqil ya itu boleh. Dan yang yuhtasar ala sama ini juga adalah sesuai dengan zahirnya kalam Sibawayh, itu dipilih oleh Shalaubin. Shalaubin salah seorang ulama nahu dari Andalusia ya. Wa hadfu amilil muakkidi imtana wa fi siwahu lidalilin muttasa'. Dan membuang amil muakkid, membuang amil maksudnya fiil dari maf'ul mutlak yang bertujuan untuk litakidil fi'li itu tidak boleh imtana, dan pada selainnya karena ada alasan dalil muttasa itu diperbolehkan. Al masdar muakkid la yajuzu hadfu amilihi. Ya, masdar muakkid ya untuk bertujuan litakidil fi'li tidak boleh membuang amilnya li'annahu masukun litakriri amilihi wa taqwiyati. Ya, karena masdar untuk litakidil fi'li ini disebutkan ya untuk menguatkan amilnya. Ya, begitu. Nah, wal hadfu munafin lidzalik. Ya, sedangkan dibuang ya tentu akan menafikan hal itu. Kan tujuan taukid menguatkan, ya, yang dikuatkannya ya harus ada. Ya, kalau tidak ada ya justru malah lemah begitu. Wa amma ghairul muakkid fayuhdafu amiluhu lidilala alaihi jawazan wujuban. Nah, adapun selain yang muakkid artinya bayanin adat, bayanin nau, ya itu boleh dibuang amilnya karena ada petunjuk. Baik dibuangnya itu jawazan boleh, wa wujuban dan juga wajib. Fal mahdhufu jawazan, yang dibuang boleh dengan dalam keadaan boleh dibuangnya, tidak wajib. Qaulika, seperti perkataanmu sayro zaidin. Ya, berjalannya Zaid, cara berjalannya Zaid liman qala, bagi orang yang berkata atau bagi orang yang bertanya, ayah sairin sirta, kamu berjalan dengan jalan siapa, dengan cara jalan siapa? Ya, lalu kita jawab sayro zaidin. Ya, jadi kita buang amilnya, kita buang fiilnya, langsung kita sebutkan masdarnya sayro zaidin maupun mutlaknya. Karena ada petunjuk. Ya, petunjuknya di mana ya? Di pertanyaan. Karena di pertanyaan sudah disebutkan ayat sairin sirta. Nah, kata sirta itu menjadi petunjuk. Jadi ketika kita menyebutkan sayro zaidin, maknanya sirtu sayro zaidin. Jadi buang sirtunya. Begitu juga wadorbatain liman qala kam dorobta zaidan. Berapa kali kamu memukul Zaid? Ya kita jawab dorbatain, 2 pukulan. Nah dorbatain itu asalnya takdir dorobtuhu dorbataini. Saya memukulnya dengan 2 kali pukulan. Ya, jadi boleh dibuang, itu dalam keadaan boleh. Wa qaulu ibnil musannif, dan perkataan anaknya penulis, anaknya Ibnu Malik itu namanya Muhammad juga. Muhammad bin Muhammad ibni Malik ya, yang dikenal dengan Ibnu Nazim. Inna qawlahu, bahwa perkataannya, perkataan Ibnu Malik, wa hadfu amilil muakkidi imtana, membuang amil tahu untuk muakkid, masdar untuk li takkidil fi'li, itu imtana tidak boleh. Sahwun lahu adalah merupakan kelalaian darinya. Itu dianggap oleh anaknya, bapaknya itu lalai katanya. Li'anna qawlaka, karena perkataanmu dorban zaidan masdarun muakkid. Ya, adalah masdar muakkid, wa amiluhu mahdzufun wujuban. Amilnya wajib dibuang.
kama sayati, ya sebagaimana yang akan datang, laisa bisohi, tidaklah benar. Nah ini disanggah lagi oleh Ibnu Aqil. Jadi justru anaknya yang mengatakan bahwa Ibnu Malik itu lalai ketika menyebutkan bahwa tidak boleh dibuang masdar muakhir itu. Justru perkataannya anaknya itu yang salah, ya. Itu perkataan anaknya yang tidak benar. Justru Ibnu Malik benar. Itu oleh Ibnu Aqil disanggah lagi. Wa mastadalla bihi ala da'wahu min wujubi hadfi amilil muakkid. Ya, dan apa yang dia jadikan dalil terhadap klaimnya dari wajibnya membuang amil muakkid, ya kata Ibnu Malik kan tidak boleh dibuang amil muakkid, kata anaknya justru ada yang dibuang bahkan wajib. Ya, dia berdalil dengan dorban zaidan, nah justru dalilnya tidak benar, ya. Bima sayati laisa minhu, justru itu bukan termasuk maf'ul mutlaq, wa dzalika li anna dorban zaidan. Hal itu karena dorban zaidan laisa minat ta'kidi fi syai'in. Di situ tidak ada taukid sama sekali. Bal huwa amrun khalin minat ta'kid. Tetapi ya itu adalah perintah amrun, perintah yang kosong dari makna taukid, bimata berarti ya yang sama ya kedudukannya dengan kata idrib zaidan. Li'annahu waqi'un mauqi'ahu, karena dia menggantikan posisinya. Kama anna idrib zaidan, sebagaimana kata idrib zaidan, pukula zaid la ta'kida fihi, tidak ada taukid di dalamnya, kadzalika dorban zaidan, begitu juga dorban zaidan. Ya. Gitu. Jadi klaim anaknya Ibnu Malik ini justru tidak tepat. Ya, dia memberikan contoh dorban zaidan. Nah, dorban di situ bukan maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li, tapi itu apa namanya, menggantikan dari fi'il amr, ya masdar an-naib an fi'il amri. Jadi maknanya hanya perintah saja. Dorban itu artinya idrib. Tidak mengandung makna taukid, ya. Itu kata Ibnu Aqil untuk menyanggah perkataan anaknya Ibnu Malik. Ya, wa kadzalika jami'ul amthila allati dzakaraha laysat min babit ta'kidi. Begitu juga seluruh contoh yang dia sebutkan bukan termasuk bab takkid fi syai'in sama sekali. Ya anal masdaru fiha naibun manabal amili. Karena masdar padanya itu adalah mengganti ya posisi amilnya. Dalun ala ma yadullu alaih, yang menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Wa huwa iwadun anhu, dia adalah pengganti darinya. Wa yadullu ala dzalika ada mujawazil jam'i bainahuma, ya, dan menunjukkan kepada hal itu tidak boleh menggabungkan keduanya. Jadi tidak boleh disebutkan dua-duanya idrib dorban zaidan, nggak boleh. Karena dorbannya mengganti dari idrib. Walai syai'an minal muakkidat yamtani'ul jam'u bainahuma wa bainal muakkad. Ya, dan tidak ada dari yang menguatkan yang tidak bolehkan menggabungkan antara muakkid dan muakkad. Justru kalau makna taukid itu harus disebutkan dua-duanya. Namanya juga taukid. Dorob itu dorban, itu taukid, disebutkan antara muakkid dan muakkadnya. Justru kalau di dalam contoh ini dorban zaidan tidak boleh disebutkan dua-duanya idrib zaidan, idrib dorban zaidan. Karena dorban sendiri posisinya mengganti idrib, tidak perlu disebutkan dua. Ada ini bertentangan dengan makna taukid itu sendiri. Ya. Wa mimma yadullu aidan ala anna dorban zaidan. Dan di antara yang juga menunjukkan bahwa dorban zaidan wa nahnu laisa minal masdar muakkid li'amilihi. Ya, bukanlah termasuk masdar yang menguatkan kepada amilnya. Annal masdaru muakkida la khilafa fi annahu la ya'mal.
bahwa masdar mu'akkid itu tidak ada perbedaan bahwa dia tidak beramal. Tidak beramal artinya tidak bisa mendatangkan maf'ul bi di depannya. Fatalaful bil masdar waqi mauqi al fi'li, dan mereka berbeda pendapat ya tentang masdar yang menggantikan posisi fi'il hal ya'malu amla. Apakah bisa beramal atau tidak? Wasohi annahu ya'mal. Yang benar adalah dia bisa beramal. Fazaidan fi qaulika dorban zaidan. Maka zaidan pada perkataan dorban zaidan mansub adalah mansub bidorban alal asoh. Mansub dengan dorban ya menurut pendapat yang paling benar. Ya, jadi ini bedanya. Kalau masdar taukid, para ulama sepakat masdar li ta'kidil fi'li itu tidak beramal, tidak bisa mendatangkan maf'ul bi di depannya. Nah, sedangkan masdar yang mengganti dari fi'ilnya ini dorban zaidan, justru dia bisa beramal bahwa zaidannya itu menjadi maf'ul bi dari dorban. Dorbannya bisa beramal seperti amalnya fi'il. Zaidan maf'ul bi dari dorban. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Wakila, dan ada juga yang berpendapat innahu mansub bil fi'lil mahdzub, ya, dia mansub karena fi'il yang dibuang wa huwa idrib. Ya, fa'alal qaulil awal, berdasarkan pendapat pertama naba dorban an idrib. Dorban mengganti dari idrib fid dilala ala ma'nahu, dalam menunjukkan kepada maknanya, wafil amali, dan juga dalam amalnya. Ya. Jadi dorban di sini mengganti dari fiil, ya, baik dia dari segi maknanya perintah, pukullah, atau juga dari segi amalnya bahwa dia bisa beramal, ya, mendatangkan maf'ul bi di depannya. Itu berdasarkan pendapat pertama alal qauli tsani naba anhu fi dilalah alal makna dunal amal. Berdasarkan pendapat kedua yang dikatakan bahwa zaidan bukan maf'ul bih dari dorban tapi dari idrib, fiil yang dibuang, berarti dorban masdarnya itu menggantikan idrib, menggantikan fiilnya itu hanya dari segi maknanya saja bermakna perintah, tidak menggantikan amalnya. Amalnya tetap oleh idrib, tidak oleh dorban. Jadi yang lebih benar adalah pendapat yang pertama, bahwa dorban itu menggantikan idrib, baik dari segi maknanya yang menunjukkan perintah ataupun dari segi amalnya, ya, yang menjadi amil dari zaidan. Ya, yang zaidan maf'ul bi oleh dorban itu sendiri. Ya, jadi ini jawaban dari Ibnu Aqil atas klaim anaknya Ibnu Malik yang menyalahkan Ibnu Malik, justru dia yang salah. Bahwa memang amil dari masdar taukid tidak boleh dibuang. Yang ketika ada yang dibuang justru itu bukan masdar taukid. Ya, kemudian bait berikutnya ya wal hatfu hatmun ma'at adalah min ya kanadan. Ini cukup panjang ya penjelasannya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pembahasan yang lain ada sekitar 5 menit ya tersisa, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ya, kita sampai bait yang ke 291. Ya, tentang maf'ul mutlak.
Jadi kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pembahasan secara alfiah Ibnu Malik pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu ya bagi kita semua dalam kaidah-kaidah ilmu nahu ya khususnya. Allah a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Amin.